setiap hari itu kan Nggih. manusia itu dihujani banyak bala. Banyak bala sekali termasuk kematian. Makanya kita bisa menghindar dari hal itu dengan satu cara, yaitu dengan menyusul dengan kebaikan-kebaikan. Yang selalu bikin cinta hanyalah satu. Yang selalu bikin cinta hanya Elvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat walafiat ya Ustaz ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan pinaringan istiqomah lancar barokah Ustaz ji. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah baik. Sudah lama ini, minggu kemarin kita juga belum ini izin ya Ustaz ya. Alhamdulillah tahu kali ini alhamdulillah sakit bertemu kembali. Baik. Ya Ustadz, pada kesempatan ini ya ini saya juga dengan Mas Indra, kira-kira topik yang akan kita kaji malam hari ini nopo Ustadz? Insya Allah kita akan membahas di salah satu hadis di kitab Mawaid Al-Usfuri, yaitu tentang keutamaan dan hikmah kalimat La ilaha illallah. Masya Allah. Ini Mas Indra, keutamaan La ilaha illallah nggih. Ya, kita dengarkan, teman jenengan tulis juga ya. Masya Allah. Baik Ustadz, dengan judul tersebut, mari dulu Real Victor kita simak kajian ini bersama-sama. Monggo Ustadz disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Dulu Victor yang berbahagia dimanapun jenengan berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Sehat jasmani, rohani dan juga ekonomi. Amin. Dan mudah-mudahan Tutulur yang saat ini masih dalam perjalanan ya, mendengarkan El Victor di jalan ya, di mobil ya, lewat HU-nya itu head unit itu membuka channel 93,3 FM. Mudah-mudahan hidupnya dibarokai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hutang-hutangnya amin. Apa hutang-hutang ini? Paling banter nih. Mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Dengan caranya. Garis bawah ini dengan caranya Allah nggih. Mbah ya apa carane Gusti Allah, sing penting jenengan kudu golek sauran dhisik ngoten. Lek ndonga to gak nyaur ya padha wae. Masyaallah. Nggih. Alhamdulillah pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah topik ya yang berjudul tentang keutamaan dan hikmah kalimat la ilaha illallah dalam kitab Mawaid Al-Usfuri. Diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya dia ini berkata, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, ajarilah aku suatu amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Lalu kemudian Kanjeng Nabi itu ngendikan qala idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanah. Artinya adalah ketika kamu melakukan sebuah keburukan, maka susullah dengan melakukan kebaikan. Masya Allah. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ini ngendikan malih,
apakah termasuk salah satu kebaikan adalah perkataan la ilaha illallah? Lalu Kanjeng Nabi ngendikan, iya, perkataan la ilaha illallah termasuk salah satu kebaikan-kebaikan yang paling baik. Masya Allah. Jadi ketika ada seseorang mungkin jenenge menungso niku panggone salah ambek lali. Nggih. Kali niku. Iya. Wong lek gak tahu salah, malaikat iku. Kanjeng Nabi terkadang tapi beliau ini memang maksum ya. Tapi para sahabat yang lainnya itu pernah melakukan kesalahan. Sering malah ya. Sering. Sosok Umar bin Khattab, cara bahasane awake dhewe ning bentuk negaranya republik ya, presiden iku ya tahu salah. Nggih. Rakyate durung mangan ya, kemudian beliau blusukan dan lain sebagainya. Tadi ngopeni rakyate. Itu pun juga pernah salah. Tapi ketika ada seseorang itu melakukan sebuah kesalahan, ayo segera susul dengan kebaikan. Lek awak dhewe iki apa jenenge tahu salah mbek wong, ayo segera cari kebaikan yang lainnya lah. Nggih. Ana wong misal iku apa jenenge teng dalan ngoten. Ana lampu itu sudah hijau. Nggih. Kemudian ngarepe wong misal ada orang pakai sepeda motor. Lampu hijau lah ngarepe iki mogok. Nggih. Surabaya, Mas. Iya. Panas wis apa men saiki angine teko angin Australia. Wis panas ungkep. Oh meneh sumuk, gobios dan lain sebagainya. Otomatis yang di belakangnya motor yang mogok niku minimal nopo. Ya sak karo-karo omongane ya wis metu kabeh sak kebun binatang ya, KBS metu kabeh niku ya. Nah, itu kan dia kan melakukan sebuah kesalahan ataupun dia melakukan sebuah apa iku jeneng. Iya kesalahan lah ya. Maka setelah dia mungkin dengan khilafnya, maka susulah dengan kebaikan. Mungkin dia yang di depannya itu kok untuk musibah. Dengan seneng mburine wis mure-mure gak karo-karuan ngomong gak karo-karuan, ayo susul dengan kebaikan. Misal setelah melakukan kejelekan itu langsung susulan dengan kalimat istighfar, astagfirullah ya Allah. Aku mau ngomong opo sih ki mau? Tahan setan. Jenenge awakmu kok nggodho ae jenenge setan ya. Wong kerjaane nggodho. Lah termasuk ketika dia itu dalam perjalanan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya salah satu amalan yang saya share di sini itu ketika saya naik sepeda motor pagi hari nganterin si kecil sekolah, saya juga waktu itu berdakwah, maka lisan saya di perjalanan itu selalu mengucapkan doa, Mas. Doa pagi, doa naik kendaraan, doa naik bis dan lain sebagainya. Doanya sederhana, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sepanjang jalan hati saya tetap berzikir dengan doa pagi. Kadang-kadang saya sisip dengan kalimat sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi sampai dan lain sebagainya. Maka itu adalah kebaikan-kebaikan. Barangkali dengan kebaikan-kebaikan yang saya baca niku wau itu menghindarkan bala, Mas. Kula niki sering disalip ya mbek arek-arek nom-nom. Arek kampus-kampus iku kadung jame mepet iki bayi ya. Apa jeneng neng gang iki mlayu wek 80 sampai berapa 50 40 ning kampung. Kampung padahal. Nggih. Burung-burung dibalang. Arek-arek iki ya apa. Masyaallah. Tapi itu bisa menghilangkan bala ya, Ustaz ya. Ya, karena kebaikan-kebaikan itu bisa menghindarkan bala. Kan dalam sebuah riwayat itu setiap hari itu kan manusia itu dihujani banyak bala sekali termasuk kematian. Makanya kita bisa menghindar dari hal itu dengan satu cara, yaitu dengan menyusul dengan kebaikan-kebaikan. Makanya kemarin saya ngisi tausiah itu di jamaah kula di Tembangah mriku, Mas. Masalah doa. Jadi cara Allah mengabulkan doa itu kita dihindarkan dari kejelekan. Makanya doane Kanjeng Nabi, makanya gak oleh nyinyir doa sapu jagat. Gak oleh nyinyir. Nggih, gak oleh nyinyir. Iki wong iki mari ndonga pertama nggih doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah walhamdulillahirabbil alamin. Doa kepada orang tua. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Kemudian Rabbana atina fid dunya. Ngono iku gak dinyinyir.
Iya. Padahal Kanjeng Nabi seneng mengucapkan doa itu dan mesti diakhiri dengan kalimat Robbana atina. Atina. Sapu jagatnya. Sapu jagat. Karena ada kalimat hasanah niku lho. Oh. Hasanah ini kan sifat nih, sifat kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Iya. Makanya ketika ada orang yang berdoa, itu terkadang bisa menghindarkan kita dari kejelekan. Kebaikan itu malah hadir. Oh, Masya Allah. Jadi caranya Allah mengabulkan doa itu kita tuh dihindarkan dari kejelekan. Iya, iya, iya. Walaupun awak dewi ini gak njaluk, tapi secara otomatis, ini transmisinya ini otomatis nih. Jadi secara otomatis itu bala itu menyingkirkan, ada lingkup pelindung doa sapu jagat nih. Ya Allah, penting ya. Masya Allah. Iya, iya. Kemudian saya lanjutkan di sini. Dari kisah ini kemudian ada sebuah kisah gitu. Ketika ada seorang laki-laki di zaman para tabiin itu, dia ini sedang melakukan ibadah wukuf, Mas, di Arafah sana. Anna rajulan kana waqifan fi Arafati wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Di tangannya itu ada 7 buah batu untuk persiapan lontar jumroh. Dia sudah menyiapkan dan mencari batunya itu dan sudah dibawa di Arafah, di padang Arafah. Kemudian ia berkata, 7 batu ini telah bersaksi atasku. Artinya dia itu bersaksi asyhadu anni inda rabbana bi anna asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dia mengatakan 7 batu ini telah bersaksi atasku di sisi Allah bahwa aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah dia mengatakan seperti itu dengan rasa ikhlas, kemudian dia itu ketiduran. Oh, ketiduran. Iya. Saking panas ya, tapi ada luar biasa. Saking dia khusuknya ikhlas saja ketiduran. Keturun maringon dhek iku ngimpi, Mas. Dia itu ngimpi seolah-olah mimpinya itu dia dalam keadaan hari kiamat. Lo iki nang padang Arafah langsung diadangkan kiamat iki. Langsung mimpi kiamat. Iya, langsung mimpi kiamat, Mas. Ya Allah. Gak cuman kiamat. Kemudian dia merasa dirinya itu dihisap. Masya Allah. Jadi dia itu ketika di hari kiamat lolos dari padang mahsyar, dia seakan-akan itu sudah dihisap. Dan ditetapkan baginya itu neraka. Ya. Lo iki duwe dosa apa iki? Kemudian panitia di akhirat sana itu malaikat nih. Malaikat niku nyeret hingga sampai di pintu neraka. Allah. Ketika mereka hendak membawakan neraka tadi itu, tiba-tiba ada satu batu dari 7 batu yang dia bawa itu menghalangi dia untuk masuk pintu neraka itu. Oh, jadi wau kan tiang ini kan nyekel waktu pitu di padang Arafah. Dia sambil megangi batu itu, dia tuh ngomong bi anani asyhadu anaka antallah la ilaha illa anta. Kemudian wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian ternyata batu itu kebawa mimpinya ketika dia mau diseret ke neraka. Dia mimpinya masuk neraka. Kemudian batu itu jatuh dari atas sehingga batu itu menutupi pintu neraka. Masya Allah. Jadi ngeten nggih mikirin niku watu cilik dadi gede. Gede. Nggih, makanya versi dunia sama versi akhirat niku beda, Mas. Kalau nanti ditakoki niku. Ustaz, aku kan niki nyembelih kemudian atas nama saya. Kemudian saya juga bawa nama ibu saya dan lain sebagainya. Hewan kurban, kambing. Dan nanti ada hadis yang mengatakan, lah mengke teng Siratal Mustaqim niku mengke iku ada hewan tunggangan. Mosok hewan kambing iki mungkin saged ta kuat ta ngangkut kula mbek ibu dan lain sebagainya. Lho niku kambing versi akhirat. Jangankan jenengan bertujuh, mungkin 70 orang kuat versi akhirat loh niku. Lah sama seperti ini. Jadi batu kecil segenggam ini itu jadi besar menutupi pintu neraka. Sapiro neraka. Itu tadi. Masya Allah. Kemudian malaikat itu menyeret dia lagi ke pintu selanjutnya. Ketika dia berada di pintu yang kedua, lalu kemudian ada batu lagi jatuh menutupi pintu itu. Nutup lagi. 3, 4, 5, 6 sampai 7 pintu neraka itu tertutup sama batu yang dia bawa tadi itu. Masya Allah. Lalu
malaikat itu kan nggih, ngapunten nggih lek basane awak dhewe niki kepo. Nggih. Lho niki yo apa sih Gusti Allah niki? Ndekek arek iki ning neraka, tapi pintu neraka ditutupi kabeh. Sing gawe watu niku mau. Nggih. Kemudian malaikat itu berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui masalah hambamu ini. Kami tidak bisa membawanya ke neraka." Nah, nggih. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan, batu-batu itu telah memberikan kesaksiannya atas hambaku. Ya Allah. Jadi wong iku mau diewangi watu. Nggih. Bayangkan Mas, Nggih. sangat luar biasa. Tadi saya menerjemahkan guru saya, Syekh Said Barohmah itu dari Madinah Mas. Tadi jam 1:30. Beliau itu bercerita bahwasanya salah satu mukjizatnya Rasulullah itu bisa mendengarkan keluh kesah. Jadi ada sebuah batu di Mekah itu ketika Rasulullah itu haji wada itu ya. Batu itu sambat nih. Sambat Bisa ke Rasulullah. Ya, Dan Rasulullah mengetahui bahasa itu. Jadi sebetulnya semua ciptaan Allah itu dengan kuasanya lek oleh sambat. Itu sambat. Ya ini kan pelajaran toh. Makanya lek mangan ya kan, porsinya ya porsi jenengan. Makanan yang dibuang lek oleh sambat itu ya. Iku sambat iku. Ya. Aku iki fungsine mbok pangan lah kok mbok guwak. Lah niku kan. Makanya kembali lagi batu-batu tadi itu ternyata dia bersaksi bahwasanya dia nanti di akhirat sana itu akan membantu orang yang bersaksi bahwasanya dia itu bersaksinya atas Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis di kitab Mawaid Al-Usfuri ini itu yang pertama kisahnya Umar bin Khattab dengan burung pipit. Kan? Masih ingat nggih? Itu kan burung pipit dilepas sama Umar bin Khattab itu bisa menyelamatkan dia di alam kubur loh. Ya Allah ya Rabbi sholli ala Muhammad. Oleh karena itu, karena 7 pintu tadi itu sudah tertutup, maka para malaikat itu tidak jadi membawanya ke neraka, tetapi Allah memerintahkannya kalau dia tidak ada di neraka, tidak jatahnya di neraka, maka antarkan dia ke surga. Masya Allah. Jadi pintu-pintu surga yang terbuka tadi itu, kemudian ternyata dia sudah memegang kuncinya. Maka kuncinya surga adalah kalimat La ilaha illallah. Makanya kalimat la ilaha illallah sangat luar biasa. Wonten pujian kan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu luar biasa. Jadi wong sing beriman iku sik ket dikeki kuncine tok. Lha kaya wong tuku mobil lho Mas. Jadi Mas Isak tumbas mobil nggih amin nggih. Mas sinten iki? Mas Indra bari tumbas mobil nggih. Tapi mek dikeki kuncine tok. Guru sok numpaki. Nah, numpaki ini gawe amalan. Sing penting duwe kuncine dhisik. Nggih to. Masalah jenengan di laundry dhisik dan lain sebagainya. Sing penting nyekel kuncine dhisik. Nggih. Lek wis nyekel kuncine engko langsung iso dibayar ambek amal-amalan niku. Masyaallah. Maka mudah-mudahan Dulul Victor nggih tetap istiqomah membaca kalimat-kalimat thayyibah nggih, membaca perbanyak lisan kita itu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalau jenengan sudah mengatakan bahwasanya jenengan bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, maka seperti halnya ada orang yang minta-minta pesugihan ya datang ke dukun, berarti itu sudah tidak, bahkan membatalkan kalimat la ilaha illallah. Sudah nggak percaya lagi. Iya, dia udah nggak percaya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah itu kayak diselingkuhi Mas. Wong lek diselingkuhi rasane apa? Mangkel. Kadang-kadang ya toh, tapi sik mangkel neng hati. Sama kayak Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali yaitu dosa syirik. Mudah-mudahan betul semuanya dihindarkan dari kalimat syirik itu, dan mudah-mudahan kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi dan ulama-ulama dan juga orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Allah. Ustaz, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Mas Dani ini Ustaz ya. Assalamualaikum, Mas Dani dari Medaeng. Mau tanya Ustaz, dikasih watu dari Arab bekas toab, khasiatnya apa Ustadz? Mohon solusinya. Nih.
dikasih batu ini kok batu ya Ustaz. Ini gimana ini Ustaz? Oke. Baik. Jadi begini nggih. Hal-hal yang seperti itu apabila dikultuskan, itu tidak bisa menghadirkan sebuah kebermanfaatan, ya kan? Segala sesuatu kalau misal kecuali dari tubuh Rasulullah ya, itu memang ada barokahnya dan itu ada riwayatnya. Seperti halnya yang viral itu bukan hanya batu Mas, kiswah Ka'bah nih loh. Kiswahnya ya. Kiswah Ka'bah niku wonten sing gunting niku. sering. Dan yang tersangka mesti wong Indonesia, Mas. Iya, karena saya tempat pembuatan kiswah itu di Mesir. Dan saya pernah mengunjungi pabriknya memang. Pertama kali bahkan yang memberi dari raja siapa itu. Itu dipasang di Ka'bah itu ya dari Mesir. Itu pun kalau digunting, kemudian dibawa ke Indonesia ya tidak bisa menghadirkan apa-apa. Keberkahan, malah mengkultuskan. Sama-sama halnya nanti masuknya ke wilayah syirik kecil. Batu apapun. Ya kan? Apalagi batu tawaf ini. Lah ya batu tawaf, kecuali air Zam-Zam. Kalau air Zam-Zam itu memang ada barokahnya, ada doanya dan lain sebagainya. Kalau yang kalau dalam bahasa Arab itu jamat ya. Jamat itu kan benda-benda mati ya. Kalau halnya seperti batu normal itu, tasbih, koka dan lain sebagainya. Pasir biasanya. Itu malah nanti jatuhnya ke syirik kecil. Jangan pengen nyimpen ya simpen aja. Tapi kalau seandainya digunakan muga-muga ya Allah dengan watu ini aku iso melet dhek. Itu malah jatuhnya ke syirik kecil. Jadi kalau jawaban saya tidak bisa menghadirkan apa-apa kalau seandainya itu dikultuskan. Masya Allah. Ngoten Mas Dani. Tapi ini yang sering di kalangan masyarakat ya Ustaz, ngapunten. Biasanya kan bawa batu dari Mekah itu ya. Harapannya sih kepingin bisa kembali lagi untuk ke Mekah lagi, kan bawa batu Ustaz. Ada yang mengatakan kalau misalkan bawa batu seperti itu nanti akan datang musibah bala gitu Ustaz. Yang benar itu bagaimana sebenarnya? Yang benar gak usah nggak watu Mas. Berarti pinter itu ya. Maksudnya pinternya saya mengatakan apa? Itu askarnya itu kalau sampai garo ya. Kemudian di imigrasi kan keseken itu. Jadi pinter wong sampai nggak watu nang sampai ke Indonesia itu gak seken. Artinya ketika hal itu terjadi itu hanya mitos mungkin ya. Jadi orang bisa kembali lagi ke makam kita ziarah ke sana itu ya karena dia mungkin daftar. Gitu. Ada usaha, ada usaha daftar. Yang kedua dia duit. Ya itu. Kemudian dia ya wayahe berangkat ngoten. Jadi bukan karena dia membawa batu kemudian dia enggak daftar tapi bisa dipanggil lah dari mana seperti itu. Nah, jadi salah BIM pintu Doraemon ngoten nggih. Jadi sekali lagi saya katakan hal-hal yang sifatnya jamat ataupun benda mati itu tidak boleh dikultuskan, termasuk batu. Kemudian wong iseng iku nang Jabaroh Mas. Jadi wong ke Jabaroh kan pertemuan antara Siti Hawa dan Nabi Adam ngono ya. Itu kan pernah viral itu. Jadi ditulis namanya ya. Tulis misal jenenge sapa? Dikasih lambang lope ngoten nggih. Kemudian jenenge Intan ngoten. Sama Indra gitu ya. Ya Allah. Nah itu kan malah mencoreng nama. Oh iki namanya wong Indonesia lah itu kan. Jadi sekali lagi kalau seandainya membawa hal-hal seperti itu ya insya Allah tidak bisa, bahkan saya yakin tidak bisa menghadirkan kebermanfaatan lebih. Begitu Mas Isan. Baik. Ya, selanjutnya Ustadz ya, dari Ibu Nani ini ya Ustadz ya. Ini ada pertanyaan titipan ini Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustadz, bagaimana caranya menempatkan Al-Quran yang baik ini nanti ya. Ya, menempatkan Al-Quran yang baik ini Ustadz. Nah ini bagaimana caranya? Mas Indra bagaimana caranya? Kita belajar dulu gimana ini. Monggo Ustadz. Matur suwun Ibu Nani nggih. Jadi di Quran surat yang ke-56 nggih.
Surah Al-Waqiah itu ada istilahnya itu la yamassuhu ilal mutahharun. Jadi tidaklah Al-Qur'an itu disentuh oleh sesuatu yang ataupun ciptaan Allah yang suci. Ada mengatakan itu malaikat, ada mengatakan orang itu dalam keadaan yang berwudu, termasuk tempat tempat-tempat yang suci ataupun yang layak lah bahasa kita. Paling tidak Ibu Nani mendapatkan Al-Qur'an ya kan. Itu taruhlah Al-Qur'an itu yang tidak sejajar dengan kaki kita. Alas ya kaki. Ya, alas kaki kita. Kalaupun seandainya di meja, diletakkan di meja. Di atas. Itu pun kalau kita untuk menghormati Al-Qur'an itu kan bukan makhluk Allah ya, itu kan kalamullah. Itu kan apa ya? Ya dialektika ya, artinya dialognya Rasulullah, bahkan itu kalamullah ya, perkataannya Allah. Maka ya kita tempatkan di tempat yang layak. Jadi kalau seandainya adabnya itu, kalau seandainya kita punya buku, maka yang paling atas itu adalah Al-Qur'an. Ojo Al-Qur'an nang ngisor, ndukure buku ono kos kaki. Lah. Makanya itu apa ya, kalau bahasanya anak-anak mahasiswa itu wiru muadab dengan Al-Qur'an. Maka ketika kita menghormati Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan menghormati dan akan memuliakan kita dengan cara begitu. Gitu nggih. Ngoten Mas Ishak. Nggih, matur sembah nuwun Ustaz ya. Selanjutnya ini Ustaz, Assalamualaikum Ustaz, dari Bapak Wawan ya. Boleh bertanya Ustaz mengenai pemimpin, apakah boleh pemimpin kafir itu dijadikan seorang pemimpin di wilayah kita? Mohon pencerahannya, matur nuwun. Ini dari Bapak Wawan. Jadi apa namanya ngeten. Karena sistem kepemimpinan kita itu di wilayah mana nih? Maksudnya wilayah republik atau apa gitu. Ini di dalam sebuah wilayah ya. Iya. Kalau seandainya itu di apa namanya RT, kan RW ya. Kalau dipilihnya itu secara apa namanya mufakat ya. Pemilihan quick count dan sebagainya ya, apa itu ya. Nah, itu mungkin masih diperbolehkan. Tapi kalau seandainya ada pesaing muslim, maka kita condongnya ke muslim. Tapi kalau itu sudah dipilih sama misal satu wilayah gitu ya, itu apa namanya mereka voting ya, di voting, kemudian jelalah qadarullah itu menjadikan pemimpin itu ya apa namanya ya non muslim ya, ya sudah dia boleh jadi, tapi ada batasannya. Batasannya apa? Batasannya kita tetap apa namanya memantau, memonitori. Kalau ada larang-larang yang sifatnya itu agamis, kita boleh menentang. Gitu ya. Itu maka kalau di Indonesia ini presiden itu kan enggak ada ya yang non muslim ya. Tapi kalau seandainya ya, apa namanya wali kota, kemudian gubernur kan ada. Lah itulah perlunya kita memonitori. Dan biasanya kalau seandainya dia ya over, maka yang jatuhkan bukan manusia, yang langsung jatuhkan dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah sendiri. Dengan ya keceplosan ngomong Al-Maidah 51 ya lo gede gitu. Nah begitu. Jadi jawaban saya, bolehkah pemimpin sebuah wilayah itu non muslim? Boleh. Boleh, tapi dengan apa namanya itu dalam keadaan voting. Kemudian kita sebagai orang yang muslim kita tetap memonitori. Ya, dan kita taat kepadanya asal dia tidak menjerumuskan kita kepada hal-hal yang syirik ataupun menentang agama. Tetap ada batasan ya, ada batasannya. Baik, ya karena ada 3 menit terakhir ini Ustaz ya, karena waktunya terbatas ya, mungkin kita bisa tutup dengan doa nih ya. Mas Indra begitu ya Mas Indra ya? Monggo Ustaz. Baik, terima kasih Mas Ishak, Mas Indra dan Dr. Victor yang berbahagia. Harapan saya dan doa saya selalu menyertai jenengan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Dalam keadaan sehat itu kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan lisan kita untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, memuji Allah, berselawat kepada Rasulullah, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.